Kapan masjidnya juga tidak mampu menjawab ketua DKM, gitu, imam dirinya, guru ngajinya teka jawab kan? Karena manajemennya tidak profesional. Yang arti manajernya itu apa? Keuangan. Dan uangnya juga gak ada. Sistem organisasi DKM-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita sudah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk kumpul ngariung bongkok ngaronyo di nararaga ngopi kopi nah yang ngarokok kayak rokok murah rokok murah gitu penting ngebul. Jadi kita itu ingin diskusi bagaimana hari ini memecahkan masalah-masalah umat. Kita sebagai pemuda mahasiswa tiba heula di mejaan agen opceng, agen perubahan, lain agen gas, agen gas LPG, agen pulsa, agen pulsa itu namanya. Tapi jika kan bisa laku agen pulsa namanya, laku pak, lalu diajukan. Apa nama? Ayah naon, ayah Shopee, ayah Dana, ayah naon. Nah salah benar loh. Tapi di sarua diajukan, ayah aku laku, ayah Shopee letter, aman. Jadi begini, pada kesempatan ini kita itu sedang ingin membahas tentang masalah umat, solusi-solusi umat seperti ya pengangguran di kalangan muda, kemudian di kalangan ibu-ibu bang emo. Sebenarnya umat yang mana yang akan kita bahas pak? Umat secara ya kita umat Islam dulu lah, jangan umat yang lain lah. Atau jauh-jauh, tak umat lain di dia oke. Kali umat dan kene. Jadi kebetulan katanya beliau ini udah naik levelnya gitu, menuju marifat. Sekarang bukan saudara lagi. Oke pak, ketupat di mana-mana. Kalau saya kan masih kalau ketupat itu nanti di hari raya Idul Fitri. Kalau saya kan masih syariat, ini udah mulai beranjak ke tarekat. Tarekat itu jalanannya? Jalan ke makrifat. Makrifat itu sebenarnya kan makrifat itu jalan pakai tarekat gitu. Tujuan akhir semuanya. Tarekat itu syariat juga sebenarnya itu jalannya juga pak. Syariat itu jalan, mereka juga jalan, itu sama-sama jalan sebenarnya. Nanti kali ini pakai jalan dia. Kayak jalan. Emang iklan kenapa? Harusnya si Buki muka-muka wajib. Nah, Gak sok lanjut. Kalian cireng kena mental tadi gitu kan tuh mau waduh. Kalian cireng asal. Begini ada satu gagasan bagaimana hari ini masalah umat itu bisa diselesaikan dengan masjid. Jadi masjid itu harus jadi solusi masalah umat. Gitu. Gimana itu contohnya gimana pak? Jadi begini. Masjid jadi solusi masalah umat itu gimana itu? Kita memiliki kelebihan yaitu adanya masjid. Masjid itu simbol persatuan. Iya. Di masjid itu pejabat, petani, anak muda semuanya sama tunduk patuh terhadap Imam. Pokoknya mau di masjid mas sarwa di Sarwa. Masjid itu simbol persatuan dan saya yakin semua orang mau mengarana masjid mahnya ke masjid, sedekah ke masjid. Ada koropak ya. Ya. Kenapa tidak potensi itu tidak kita manfaatkan untuk bagaimana menjadikan solusi atas masalah umat. Jadi manajemen di masjid harus diubah. Enggak, contoh masalah umat ini yang harus diselesaikan masjid lebih spesifik aja pak. Masalah itu ya satu coba sebutkan masalah umat yang harus masalah umatnya yang pertama ada masalah pribadi atau individu atau masalah terhadap ibadah kuliah. Iya. Ya masih jembling gitu. Kedua masalah lahiriah dohiriah. Pengangguran, boga duit, kadang-kadang nginjem ke bank emo. Ada masjid eta duitnya di mana? Di masyarakat. Bukan masyarakat tahu ge pan justru eta anu ngaranna teh teu boga duit, kudu diselesaikan ku masjid. Ari masjid duitnya di masyarakat. Ari bapak sok jalan-jalan antara di dieu ke Cianjur kitu terus ka daerah ka mana kitu sok aya geuning masjid oge ngarencer di sisi jalan.
Makanya kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena manajerial di sini tidak baik. Contohnya begini, Itu menandakan berarti masjid itu tidak punya pemasukan apa-apa dari jamaahnya, Pak. Terus sekarang masjid itu mau menyelesaikan permasalahan jemaahnya, tapi gimana? Gimana itu? Begini maksudnya, bahwa hari ini masjid itu harus mengubah mindset, mengubah manajerialnya supaya lebih profesional. Iya. Kenapa hari ini kok masjid nggak bangun, ngenceng, terbuka duit? Sebenarnya ada tanda tanya besar. Terbuka duit tuh non siapa makin nggak bangun gitu. Padahal mesinnya kosong. Kosong. Padahal kamarnya halus kene gitu. Loba lah kecontohan lah. Kampung bapaknya. Loba. Itu kamu orang malam dulu tapi itu bisa ang. Gua angin gitu nasi. Jadi bahwa di masalahnya di manajerial itu harus baik. Pengurus pengelola DKM harus profesional. Justru kan kalau ngomongin profesionalisme, uang yang sedikit bisa jadi gede. Jadi uang yang gede lebih gede. Uang sedikit dia lebih gede di mana jeung kudu Profesional. Profesional teh siga kumaha. Oh. Imam masjidna oge jarak aya nu ngagaji malahan mah aya sebagian ajengan hese jang dahar-dahar acan imam masjid teh. Ieu tiba-tiba rek kan menyelesaikan masalah umat di sekitarna. Masalah pribadinya juga belum selesai gimana? Gimana? Beres kan rumah masjid. Terus itu ada itu apa? Ada koropak. Koropak itu paling berapa? Kalau masjid-masjid kecil itu, kalau masjid-masjid yang besar, masjid-masjid yang masjid agung, baru penghasilannya gede. Tapi kalau masjid-masjid yang kecil itu, Makanya begini sahabat, jangan berubah. bukan mah paham, pokoknya maaf, kita hati. Kayak gitu lebih cintai. Potensinya yang pertama umat jamaah. Yang pertama jamaah, yang kedua tentunya di masjid itu selalu ada yang namanya sedekah. Ya, Sedekah itu kadang-kadang di rumah Bung Harma sok hubungan kena koropak. ya. Sebab dekat tinggali ku pengurus DKM. Sok yang langsung gitu nah. Tapi masyarakat kecil biasanya ke koropak. Terkadang hari ini kan sebenarnya materi itu ya jangan main generalisir ketika masalahnya satu duit koropak oge uhan. Karena kauhan. Karena memang manajerial itu baik. Ya. Kadang-kadang orang memang tidak sering ngisi duit ke koropak. Ada matara gitu. Karena kenaon aja atau gitu. Kenaon. Ngomongin pahala mah mereka punya dalil sendiri. Punya cara-cara kayak gitu. Maksudnya si koropak itu jadi namanya Kalau dia, terus dia habis masak gitu. Bukan gini. Karena sudah gini, kalau dulu kan gini. Kalau udah gini, satu penghasilan mesin itu satu dari koropak, ya. Iya. Jelas dari koropak kan. Pertama, koropak bisa ikhlasnya semua. Iya. Nah, ketika orang ngomongin manajemen baik, bagaimana hari ini tidak hanya bersumber dari koropak, Dari mana? dari jamaah. Ya, Nah, dari jamaah itu. Bisa nyemen ai ke jamaah sedekah. Eta mah terserah mau sistem koropak boleh atau mau sistem misalkan ini mindsetnya nanti berubah ya. Per rumah itu misalkan setiap Jumat itu Rp1.000. Ya. Jumat 1.000. Eta mah terserah Jumat 1.000 sistem yang mau diambil ke rumah atau juga mau pakai beas secamplong. Kamu ngomong di kampung. Beda lagi sih saya lamun di jalan-jalan kan bawa koropak suka bandesiannya. Tapi saya kan cek rata-rata jamaah di masjid itu lebih dari 40 bahkan mungkin 100-nya. Atau kalau ngomong ke kakak 50 kakak jika itu dirutinkan terus-menerus maka uang di masjid itu akan terkumpul. Cuman ketika kumpulannya ini, nah biasanya di masjid itu keperuntukannya itu untuk masjid. Iya. Maksudnya lamun aya kaca kumpul. Jarajaban, jamudan. Nah maka nama Insta sedikit diubah. Rajaban muludan nggak boleh dihilangkan karena memang itu justru sebenarnya dengan rajaban muludan nambah pemasukan. Saya pernah jadi panitia kembali dulu mulanya, biar rajaban ayasnya 1 juta. Gitu.
Sisa di mana eta? Ya sisa dari kan ada Rajabar namanya beda di iuran. Iya. Konsumsi aman, kiai aman, kori aman, masih ada 1 juta. Dan sisa itu dimasukin ke kas masjid. Itu maksudnya. Nah, harusnya kalau mau ngomong buka manajemen halusnya tadi koropak ataupun itu apapun bentuknya, mau koropak, mau perel dan sebagainya. Nggak ada kata istilah kas kosong. Justru kas itu makin besar. Begitu bosnya bos. Iya, kalau misalkan itu berbicara nanti ke permasalahannya gimana itu. Ya ketika ayah nggak ngomong ke manajemen anu baik, kalau mau ngomong ke sisi lain bisnis banyak sebenarnya. Tapi bagaimana caranya misalkan DKM kita, DKM manapun itu berpikir bagaimana hari ini kas itu bertambah, saldo makin gede. Nah, bukan untuk kekayaan, untuk memperkaya DKM, tapi berpikir kalau ngomongin bisnis nomor dan tapi bisnis namanya organisasi itu kan harus gitu sebenarnya. Kumaha carana kas bertambah, pemasukan bertambah, entah itu panitia dengan cara meminta dan sebagainya. Tapi keperuntukannya harus dirasakan oleh umat. Gitu. Produktif lah. Produktif. Gitu mana. Bahkan ketika hari ini misalkan taruhlah masalah-masalah tadi sudah tidak ada, masyarakat sudah sepaham mau sistem Jumat Sarebu, Jumat Sarebu atau Jumat Sacamplong itu diambil oleh pengurus DKM kamu dana, maka akan terus bernumpuk. Nah, ini uang udah gede nih, tarik dikumakeun, gitu kan? Masih kita harus kene, gitu. Tosok segala hal yang dirubah udah masih kene kokoh, Raja Banjo kene. maka kembangkan ke hal yang lain misalkan. Aduh ini mah Raja Banjo sekarang beda kas, beda kas, beda Andi kita beda Andi. Contoh misalkan mahir lah beli tanah misalkan, coba uang kas ini beli tanahnya rek sawah rek naon gitu kan ya, tanah itu ditanemin rek ku pengurus DKM rek ku masyarakat, sehingga jadi si masjid itu punya aset ya, asetnya bertambah. Atau misalkan kalau mindset bisnisnya jalan, gimana kalau hari ini kita bikin usaha muka misalkan toko atau grosir di depan masjid, tapi tong ditanam misalnya di depan gitu nya aya sewa ruko, misalkan grosir masjid Al Kausar. Manajemennya nanti beda lagi di sana dari sisi manajemen ekonomi, jadi insya Allah masalah-masalah itu juga kemudian tambah ribet. Ya memang tambah ribet, tapi kan disitulah potensi-potensi kita sebagai anak muda, apalagi mahasiswa. Anu tadi ilmu jika ada mau kepake, terus sebenarnya jurusan ekonomi syariah, gawe di mana mau kepake teh? Jika nanti masjid kepake. Akhirnya ayah umat anak pakai Pak, jadi marbot, tukang bebersih. Akhirnya ayah umat misalkan anu tadi pemajikan hamil, kemudian butuh ngalahirkeun, tong nginjem ka bank. Ya butuh palu tuh rentenir dan sebagainya. Hijau pokoknya. Syukur-syukur dulu yang nginjem, kalau ketika dulu nginjem itu datanglah ke masjid. Ada di sana dana sosial. Nah, lapan terkadang kalau gitu ada rumah sadai mah nu masjid gitunya. Terkadang orang itu cuek, Ya paham, maksudnya di situ kan dari aya nu ngaranna dakwah bil lisan, dakwah bil amal. Jadi jelema ieu butuh, ari dibere ieu ku masjid teh ieu jelema ieu ngumpul, jelema ieu siri. Jeung jelema nu ieu teh lila di mayarna teh kumaha teh Dakwah itu bisa sekaligus terus-terusan. Betul. Ya tinggal pinjam tatamek tapi profesional, isi formulir, kemudian kesepakatannya mau bayar berapa per minggu, per bulan, tapi kok aya bungaan. Enggak boleh. Pinjam sejuta. Ibu pami gaduh kaingetan maka masjid udah hoyong ngaluihan tinggal ngeusian kolopak. Geusi we kolopak itu. Kolopak dari kalah nama, kalah murangan itu mah pada ngijil masyarakat pada ngijil. Sosok suudon di kami masyarakat itu. Kan kebanyakan jelema butuh duit kumpul, nah kabeh oge jelema butuh duit gitu. Tapi Bapak ngomong bicarana tentang tong Iya berbicara pesimistis ya jawabannya, ya optimis ya. mau bicara ekonomi kan bisnisnya tadinya. Bapak itu terlalu optimis sehingga hal-hal yang
kemungkinan terjadi itu di kebelakangkan, itu tidak baik juga. Jadi memang mindset nanti masyarakatnya memang pasti seperti itu gitunya. Iya butuh pastinya kan gitunya. Tapi lagi pakai butuh. berbicara Kan aku mesti nginjemkeun. produktif tah. Sangkan kumaha ye uang kas disimpan hunkul. Jadi aya produktivitasna jika cerita dengan syarat tadi teh gitu tah. Yang meminjamkan gitu, dengan syarat yang syarat tahapan-tahapan tadi teh sepertina nya aya formulir dan sebagainya. Sebenarnya tahapan yang pertama itu apa? Bukan memecahkan masalah-masalah umat terlebih dahulu. Sekarang mah tugas-tugas masjid itu sama masyarakat itu bagaimana mensejahterakan imam masjid dan guru ngaji. Karena mereka itu yang akan mencerdaskan masyarakat di situ. Kalau masyarakatnya sudah cerdas dan pintar, nah nanti juga masjid itu kebantu sama orang-orang yang belajar ngaji di sini. Gitu kan. Teknis nih bos, berbicara teknis. Iya, berbicara teknis itu ke depannya itu nanti juga akan kalau orang-orangnya sudah berpikir cerdas, gitu, berpendidikan, teknis itu mereka juga akan berpikir sendiri. Karena setiap masyarakat di Indonesia ini, tombol ini masyarakat Indonesia, masyarakat Cianjur oke antara Cianjur Kidul, Cianjur Kota, Cipanas, Cianjur Utara, kultur masyarakatnya itu berbeda, teknisnya juga pasti berbeda. Pak. Nah, yang saya takutkan itu ketua DKM-nya seperti ini, Pak. Nanti ketika saya bawa ke masa seperti Apa ini, ada yang lebih seperti ini? Ya kan berbicara organisasi, bahwa hari ini kebanyakan DKM Dewan Kemakmuran atau Kesejahteraan Masjid itu kan fokus pada kegiatan-kegiatan keagamaan. Padahal yang namanya organisasi ada tujuan tertentu, ada tujuan bersama yang harus dicapai. Kalau lisan kan enak kan, hei umat, tong nginjem kalian itu riba haram. Besok sih ente. Tapi kita nanti Haji Mamdu, Haji Mimtah, tadah dulu tutah kita. Namun tadi naon teh Mas Ustadz, imam, ketua DKM itu digaji, memang itu masalah yang dipecahkan. Cuman bukan gak digaji, tapi kita harus mensejahterakan. Tapi harus digaji juga kalau ada uangnya. Gak perlu digaji, yang penting disejahterakan aja. contohnya tuh. Sejahtera itu apa? Sejahtera. Semuanya tercukupi dari segi pendidikan anak-anaknya, makan Nah masalah itu keluarganya. bisa diselesaikan dengan manajemen organisasi DKM yang baik. Iya. Gitu. Nah, Manajemen. kalau berbicara manajemen organisasi yang baik, DKM yang baik itu jangan dulu berbicara untuk mensejahterakan atau membuat solusi untuk masalah umat. Nah, untuk masalah ini aja guru ngaji dan ketua DKM atau imam masjid sudah cukup. Ya kan kalau gagasan mah mimpi besar, teknisnya yang nggak langsung ke atas, teknisnya dari bawah coy. Ayo gagasan mah saya akan jika saya terpilih saya akan menjalani gagasan. Hayang. Yang karena organisasi gagasan sebesar apapun dihadap tidak berjuang untuk mewujudkan itu maka wujud. Iya betul itu Pak. Justru PR-nya bakal lebih banyak itu nanti di teknis. Kadang-kadang kolot-kolot orang tua kita itu nggak memahami sisi teknis, pemula yang tuh sisi teknis. Pemula tuh. Tapi dah cekolotnya nih ngasih yang udah pola Nyawa-nawa nyawa. Pasti itu juga nggak pasti lo gitu. Iya begitu mau dipacur. Tapi kan ngomongin kehidupan itu bukan berarti dalam waktu dekat. Ketika hari ini kita mulai gerak untuk membenahi DKM, bukan berarti dalam 10 tahun kurung beledak enggak. Jangka panjang, entah 10 tahun, entah 20 tahun, entah 30 tahun. Tapi tahapan-tahapan program kerjanya terus ditempuh gitu. Oh iya. Tempuh terus satu-satu lah. Cuman mimpi besarnya itu kudu aset itu kudu makin gede gitu. Tahun ini laporan misalkan laporan keuangan masjid DKM naon gitu nya. 1 juta tahun harus 200 juta tahun harus 300 juta harus begitu. Kalau masyarakatnya sudah sering ke masjid, kalau masyarakatnya sering berjamaah di masjid, nanti juga kepedulian kepada masjid itu akan tumbuh sendirinya. Tarekat ya. Tarekat ya. Lain. Tarekat tuh yang itu mah. Itu Pak, jadi tumbuhkan terlebih dahulu pada masyarakat itu bagaimana masyarakat itu harus mengurus. Oke, adik sering ke masjid,
sering memakai fasilitas masjid, kepedulian itu akan tumbuh sendiri otomatis tanpa perlu dipinta. Kira-kira kepedulian itu memang ditunggu untuk tumbuh atau harus diingatkan dan diajak? Iya, diingatkan dan diajak. Diajaknya terlebih dahulu, jangan terlalu jauh-jauh terlebih dahulu tentang manajemen DKM dan lain-lain. Minimal. Kalau ngomongin manajemen DKM nggak ke masyarakat umum, tapi ke masyarakat pilihan yang memang Iya. kira-kira nih sih cocok ini gitu. Iya, kan? Nanti baru ke bawahnya memang gerak. Iya, nanti kan masyarakat yang juga manajernya juga bingung kan karena masyarakatnya tidak sering ke masjid. Nah, jadi harus yang kecil terlebih dahulu. Jadi itu tiga kesapira padahal efeknya luar biasa. Lain nunggu mereka datang, tapi kita nanti contoh saya pengurus DKM. Duh, ini jamaah DKM. Nah, kudu aya satu upaya aku langkah supaya rame meureun, supaya loba gitu. Iya. Berarti pengurus nu turun ka handap. Iya. Seak. Gitu. jangan dulu terlalu kesana kemari lah, jangan terlalu masalah koropak. Sebenarnya kalau masyarakat udah kompak tanpa ada koropak pun aman, betul gak Pak? Kan ngompak benar kumaha. Nah itu silahkan. Pantas tadi nggak saya tahu masalah itu semua. Soalnya dari dulu yang sering yang sering mengajak untuk ke masjid ya sampai saat sekarang pun banyak gitu kan. Tapi kesadaran masyarakatnya tadi kan diambil tentang bagaimana masjid itu sebagai solusi, baik itu ekonomi, baik pun itu beribadah kan gitu. Dengan cara konsep tadi yang Bapak paparkan gitu. Hari ini terkadang masyarakat ke masjid itu mulai masalah. Tapi nggak doa, ibadah. Ya, tapi harus masalah dari berat gitu. Tadi dia masih gitu. Apa? Jadi gimana kalau misalkan kita sedikit ubah, tidak menunggu mereka bermasalah gitu. Ya pokoknya bukan tidak menunggu mereka bermasalah, tidak menunggu mereka memiliki masalah besar. Masalah kecil pun masjid solusinya sudah merasakan, masyarakat sudah merasakan adanya masjid itu, benar masjid itu gitu. Tapi malah masjidnya mau obrol kita pengurus malah masjid ada masjidnya malah berubah status. Masjid tetap masjid, tetap mulia meskipun tidak ada satu yang sholat tetap masjid. Iya. Kan nanti obrol nanti pengurus gitu. Ya, alhamdulillah ya pengurus masjid nama paham dengan kondisi itu. Iya, coy. Masjidnya malah berubah statusnya malah mulia, baik Allah, rumah Allah. Meskipun tidak satu orang pun yang datang ke masjid. Paling ini sih Wali yang ngomong wali. Ada. Cuman di ranah syariat kita hari ini memang berusaha bagaimana. Sebenarnya ketika orang ngomong ke marah nih, ngomong ke masjid, mainnya sok masjid karena itu terkadang mah ternyata terjadi serangan dia di masjid. Itu coba ya, tara masjidnya. Parah. Coba yang ngalamin gagasan ya kok yang diwujudkan itu masjid mah. Ya insya Allah. Ya, itu serangan lagi bakal gerak masjid. Ya, saya tikna kudu aya salah satu poin yang perlu diambil kan. Apakah terlalu kudu nunggu sia ribu bola kedatangan masjid itu kan? Pas saya usah dengan nanya. Masalah hadir itu sebenarnya itu Allah kangen karena kamu ketika kamu sedang senang dan bahagia kamu nggak ingat Allah makanya dikasih susah. Mari patah Allah itu lagi kangen kepada kamu biar kamu mendekat. Wali anu arma itu. Ini pasti Allah ngomong lagi langsung. Cek aya ajengan tapi cik orang teh maksudnya teh nyantong nunggu keritu atuh. Betul. Itu bangsa. Harus bisa gagasan yang sangat luar biasa dan harus diimplementasikan kalau bukan hanya dibicarakan, tapi harus dieksekusi gitu. Betul. Sama anak-anak muda zaman sekarang gitu. Tapi yang jadi permasalahannya juga anak-anak mudanya juga anak-anak mudanya juga pada gabung ke masjid. Ke masjidnya juga seminggu sekali pas Jumatan doang. Itu pun itu kalau kita ketiduran. Alhamdulillah masih kena naik ke minggu sekali. Ya ibadah per minggu lah. Jadi kayak upacara aja ya. Enggak sih saya sih hari ini cuma lebih menekankan bukan ke pemuda tapi kita sebagai mahasiswa
karena kita juga pemuda juga. muda juga, tapi Kita di slow aja. di teman itu mahasiswa punya nilai lebih gitu. Bagaimana kita memanfaatkan ilmu kita gitu. Contoh kelebihannya terak Ditagi. Egen opceng teh ya coba di lingkungan situ. Kamu itu bisa di lingkungan tadi kan kemarin mau bahas yang mengubah pemerintahan desa supaya maju gede teuing. Masjid be. gede teuing Masjid paling 2 RT nya. keluarga we. Hah? Keluarga. Harus Keluarga. nanti PR-nya banyak kalau memang konsep ini setuju, bahkan kalau kita mendeklarasikan Germas misalkan gerakan masjid sejahtera Masa misalkan. lagi itu Pak. Udah, germas. Germas gerakan masjid sejahtera Kan masih sejahtera. kalau mau kita deklarasikan yuk kita bikin organisasinya gerakan masjid sejahtera gitu, kan. Udah gerakan mahasiswa desa. Kalau itu gagasannya suka bagus-bagus sih, sangat berinovatif. Kalau mau setuju kayaknya cocok hari ini kita deklarasi Germas di sini. Nanti nyaingin itu dong. BKPLMI. Kalaupun tidak mau sampai ke ranah gerakan, ya ini mah hanya diskusi pemahaman kita. Iya. Semoga sahabat-sahabat di rumah bisa menerapkannya begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.